sebagai perwakilan dari keluarga atau Sohibul Bait, dalam hal ini akan disampaikan kepada yang terhormat Kiai Haji Muhyiddin Kamal Nawawi Jahari. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Tadinya sehingga mau nyambut tadi oleh ketua panitia dan yang lain. Tapi saya nambahkan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Yaqulu Allah ta'ala fil Qur'anil Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'du, para alim ulama, para kiai, para santri, ustadzah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, unsur pemerintahan yang tidak saya bisa sebut satu persatu, dan tamu undangan, tamu istimewa yang hadir pada malam ini. Yaitu pertama, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita itu Syekh Muhyiddin Abdul Razak Ad-Dimashqi. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan. Dan yang kedua, alhamdulillah juga yang mulia Gusti Sultan Pangeran Hamdi Raja Keprabon sudah bisa hadir. Kedua, Kiai Haji Ahmad Hasan Mudakar dari Cirebon menunjukkan selamat datang. Ini memang bisnis ngantuk materi. Dan yang berikutnya Tuan Guru Asyari Hashim Al-Qadri dari Malaysia. Alhamdulillah bisa hadir. Dan nanti yang akan menjelaskan tentang Nasabur Songo ini Kiai Haji Hari Badri yang viral di dalam di YouTube berkaitan dengan nasab. Dan alhamdulillah tadi Kori itu anak guru saya Kiai Adam Syahid, itu Kiai Haji Rifat Syahid dari Bandung Cicalengka. Dulu beliau waktu saya mondok di sana masih umur 6 tahun. Dan alhamdulillah sudah melanjutkan, bisa melanjutkan orang tuanya. Dan hadir juga Bapak Kepala Desa Mutuwari, alhamdulillah bisa hadir. Mana tadi bajigur saya kan Bapak Haji Damin Sadar, calon wakil bupati Bekasi. Amin. Amin apa kabul? Kabul. Hadir juga, alhamdulillah, ini Kiai Haji Mamulyana, Ketua DRI Kabupaten Bekasi. Ini yang dulunya ini Panglima FPI, tapi sekarang udah sadar. Udah sadar, dulu tukang ngepung Imam Mulyana, Pak Haji Mulyana. Kemudian juga hadir ada saudara kami juga Kiai Haji Abdullah Masrud hadir. Mustafa yang murid dari Abah Amon Tasikmalaya. Alhamdulillah bisa hadir. Ada dari keluarga kita Caringin Kiai Haji Pahman Maman
ya dari Wirpa yang sering kita jalan ke sana. Ini hadir semua. Ada dari mana lagi yang belum saya sebut? Para asatid, ustadzah, para kiai yang tidak saya sebut satu persatu, ini karena nggak kenal wajah baik, dari jauh nggak kenal. Yang saya banggakan keluarga besar Saudaratul Salikul Jahari, dan saya bersama keluarga besar Jahari ini menyelenggarakan haul yang ke-50, dan dari sejak hari persiapan Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Ya, Sabtu persiapan, hari Minggu pagi ibu-ibu, alhamdulillah tadi laporannya kepada saya ada 2.700 ibu-ibu, karena dibanding bapak banyak kan ibu-ibu, karena bapak jatahnya satu bapak 4 perempuan, jadi istrinya 4 tadi pada hadir semua. Bapak Damin aja 4 gitu. Obul. Yang tadi laporan dari saudara Oman dari ketua panitia yang hadir sesuai dengan kesiapan dari snack dan lain sebagainya ada 1.700. Alhamdulillah, dengan satu Fatihah kalian saja kami mendapatkan kiriman pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami kembalikan lagi kepada kalian juga 1.700 Fatihah. Mudah-mudahan niat yang dibawa dari rumah insya Allah dikabul oleh Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga kita mengikuti dengan yakin, mengikuti dengan khusyuk, dan terus kita tidak putus-putus membacakan sholawat kepada Rasulullah SAW sesuai firman Allah tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah selalu membacakan sholawat, juga malaikat pun, sehingga kita diperintahkan untuk membacakan sholawat. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada jamaah yang berbahagia, doakan kami juga tahun ketiga ini kami merukunkan gitu ya, merukunkan dari 4 nenek ini agar haulnya menjadi satu. Mudah-mudahan dicontoh oleh Ceringin ya? Mana Pak? Mudah-mudahan di Ceringinnya haulnya jangan sampai 3 kali, jadi 1 kali saja. Kami sudah memberi contoh ini sekuat tenaga bersatu padu agar akar bekas-bekas Jahari ini terus berlanjut. Apa itu berlaku? Karena salah satu usaha kami dari keluarga Jahari adalah bagaimana merawat dari apa yang tinggal oleh Saudaratul Salikul Jahari. Salah satu masjid ini awalnya musola, tahun dibangun 1886, bukan 1900, 1886. Di musola, kemudian dibikin masjidnya menjadi masjid 1914. Jadi Ki Jahari membangun ini tadi di musola dijadikan masjid tahun 1914. Kiai Haji Nur Ali baru lahir. Kiai Haji Nur Ali lahir 1914. Kiai Haji Jahari sudah membangun masjid ini 1904. Oleh karenanya situs-situs cagar budaya ini menjadi barometer, menjadi ukuran masa lama perjuangan para wali, para kiai. Nah, mudah-mudahan upaya kita atau upaya Ibnu Nawawi, upaya keluarga Jahari untuk menjadi salah satu catatan dalam pemerintah, itu salah satu pejuang yang mendakwahkan ajaran agama Islam di Kabupaten Bekasi, dan bukunya sudah tertulis. Ya, untuk selanjutnya akan kita bawa
Dewan Kebudayaan Kabupaten Bekasi, sehingga menjadi kenangan bagi keluarga besar kerajaan. Yang terakhir, pada jamaah yang berbahagia, yuk kita dengarkan nanti guru-guru kita yang akan menyampaikan tausiah dan juga penjelasan-penjelasan yang kekinian. Untuk apa? Untuk kita jadikan sebagai pedoman. Sanggup nggak sampai jam 1 tak? Sampai jam 2? Sampai jam 3? Saya yang nggak bisa. Sebelum saya akhiri, saya mohon bacakan surat Fatihah untuk keluarga tadi yang disebut tadi dari 4 nenek. Jadi enak kalau punya bini banyak, yang jadi kiainya banyak. Kalau punya bini 1, udah jadi kiai semua, habis sudah apes. Mau punya bini 2? Embung? Mau? Saya doain, jangan. Udah 1 aja dirawat. Alhamdulillah. Dan saya mohon doanya kepada keturunan Kejari yang sedang belajar, yang masih kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Mudah-mudahan yang datang malam ini, yang punya utang, dilunasin. Ya, yang punya utang pulang dari sini dilunasin. Mudah-mudahan rezekinya dikasih kelancaran oleh Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang kepengen umroh dikabul, yang pengen haji dikabul, yang anaknya pengen jadi kiai dikabul, yang pengen jadi pengusaha dikabul. Dan semuanya khairun nas anfa'un nas, dan mudah-mudahan kita menjadikan contoh untuk anak-anak kita semua. Wa bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kembali kepada pemilik kendaraan dengan nomor polisi B2551 SFY Mobilio warna oranye dan kendaraan nomor polisi T1084 GT mohon digeser sebentar Pak, karena ada beberapa kendaraan yang mau keluar. Baik, meningkat ke sambutan selanjutnya. Dalam hal ini akan disampaikan kepada Yang Mulia Gusti Sultan Pangeran Handiraja Keprabodhan Cirebon. Kepada Yang Mulia, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat keluarga besar Yayasan Al-Hajriyah, dalam hal ini Bapak Kiai Haji Muhyiddin Kamal, Pak Syekh Rohmuddin Nawawi, Bapak Tuan Guru dari ini ada Tuan Guru dari Sarawak, Malaysia, hadir di sini di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada juga ini Pak Syekh Razak, kalau nggak salah dari sini apa ya Pak? Nah, iya, baik. Terima kasih Pak. Dan ada juga ini ada Kiai Haji Badri, saya sudah kenal dua kali ketemu, yang dari Pasuruan, alhamdulillah hadir di sini. Dan bapak-bapak guru sekalian
yang tidak saya sebutkan satu persatu. Bapak di sini, para ulama, para kiai, izinkan saya sedikit menyampaikan sambutan karena diminta. Saya pikir tadinya saya hadir hanya ingin di acara ini, tapi diminta untuk acara ini. Baik, dan para jamaah Yayasan Pendidikan Islam Jariyah dan khususnya juga para pejabat mungkin yang hadir di sekitar ini, baik dari Cegir maupun Pambun yang hadir di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa hadir di acara haul yang ke-50 ya. Haul yang ke-50 Yayasan Pendidikan atau Kiai Haji Muhammad Johari Mintar. Jadi Kiai Haji Johari Mintar adalah memang betul keturunan dari Kesultanan Banten, dan tentunya juga keturunan dari Gusti Sunuhun Sesar Hidayatullah Sunan Gunung Cirebon. Mudah-mudahan beliau sudah lama berkecimpung di dalam pendidikan Islam dan perjuangan, tentunya perjuangan dalam keislamannya, dan sekarang sampai hari ini diteruskan oleh para keturunannya. Mudah-mudahan perjuangan yang beliau laksanakan selama ini bisa dilanjutkan oleh para keluarga maupun keturunan. Alhamdulillah saya sudah 2 kali hadir di sini, sehingga saya bisa merasakan sudah mulai kedekatan. Jadi kalau saya ini terus terang aja dari Cirebon dengan Banten memang sudah ada hubungan ya, saudara, keluarga, dan mungkin bapak-bapak sekalian, salah satunya adalah mungkin dari Banten atau dari Cirebon hadir di sini. Insya Allah bapak ibu sekalian bisa mendapatkan ilmu dan manfaat bagi kita semua selama belajar di Yayasan Perguruan Islam Al-Jariyah di Cegir, Banten, Cibitung ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak ibu sekalian, terutama kepada tuan rumah dari keluarga besar Kiai Haji Muhammad Johari Mintar yang telah mengundang kami untuk hadir di sini. Insya Allah dalam melaksanakan kegiatan ini sangat memberikan manfaat buat kita semua. Mudah-mudahan bapak ibu sekalian, para hadirin dan para jamaah mendapatkan keberkahan atas acara ini, yang tentunya juga mudah-mudahan mendapatkan sahabat dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW dalam menjalankan hidup syariah ini. Sekiranya mungkin itu aja sambutan dari kami. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, dan mungkin ada sambutan dari yang lainnya, karena ini melihat waktunya juga sudah cukup malam. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian berbahagia mengikuti acara-acara haul seperti ini, karena ini akan bermanfaat bagi kita semua. Saya kira itu aja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh salah seorang pencetus awal Perhimpunan Keluarga Wali Songo kepada yang terhormat Raden Kiai Haji Ali Badri. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sa'adatul muhtaramin, sadatul masyayikh, hadir di tengah-tengah kita Syekh Muhyiddin Abdul Razak Ad-Dimashqi, juga banyak ulama baik dari Bekasi maupun dari luar Bekasi yang saya muliakan, tuan-tuan rumah, keluarga besar keturunan almarhum al-maghfurlah Kiai Jahari, hadirin hadirat, hadir juga di tengah-tengah kita yang mulia Gusti Pangeran Raja Handi dari Kaprabonan Cirebon. Semoga semua yang hadir di majelis ini mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, bahan itu sebagus apapun tidak akan berguna kalau tidak dikelola. Batu mulia ketika masih berbentuk bongkahan batu dijual pun banyak orang nggak mau beli karena nggak tahu. Bongkahan batu mulia itu baru menjadi berharga dan semua orang tertarik untuk memilikinya setelah batu itu dikelola oleh pengrajin batu mulia. Begitu juga manusia, sebagus apapun bahannya, anak siapa, keturunan siapa, tapi kalau tidak dikelola, anak wali pun akan menjadi orang tak berguna. Apalagi hanya keturunannya, tahu berapa kali keturunan. Anaknya langsung saja, bapaknya wali besar, anaknya langsung kalau tidak dikelola, dia hanyalah bongkahan batu saja. Dari cerita Kiai Jahari kita bisa mendapatkan pelajaran bagaimana bongkahan batu mulia itu setelah dikelola oleh pengrajinnya, yaitu Syekh Abdul Karim, maka Kiai Jahari yang awalnya hanya pemuda biasa, walaupun beliau memiliki nasab mulia, hanya pemuda biasa, tapi setelah dididik oleh gurunya, beliau menjadi manusia yang luar biasa, yang bahkan hingga hari ini nama beliau kita kenal sebagai orang yang sangat bukan hanya berguna tapi berjasa kepada bangsa ini. Ketika Kiai Jahari hubungannya dengan Syekh Abdul Karim diibaratkan dengan batu tadi, sangat tepat sekali. Karena memang di mana-mana pengrajin yang nyari batu, bukan batu nyari pengrajin. Di mana-mana murid nyari guru, bukan guru cari murid. Tapi yang terjadi pada Kiai Jahari dicari oleh Syekh Abdul Karim.
Syekh Abdul Karim yang memilih murid, bukan Kiai Jahari memilih guru. Syekh Abdul Karim menyerahkan Kiai Jahari kepada Kiai Asnawi, dan Kiai Jahari ini masih terhitung keponakan Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim memerintahkan Kiai Asnawi untuk mendidik keponakannya ini. Kiai Asnawi kan murid Syekh Abdul Karim, dapat perintah dari gurunya untuk mendidik keponakan gurunya. Sehingga karena yang dididik, karena yang diajari adalah keponakan gurunya, adab kita kaum santri kepada anak guru, keponakan guru, keluarga guru, bahkan pada ayam guru. Pernah dengar? Pernah dengar kan? Jangankan anaknya, keluarganya, ayamnya dihormati, kambingnya dihormati. Ini keponakan guru, perintah dari guru, didik Jahari sama wa ta'atan. Kiai Asnawi mendidik Kiai Jahari dengan hormat, karena keponakan guru dihormat. Tapi sungguh luar biasa, tidak salah Syekh Abdul Karim memilih murid, tidak salah Syekh Abdul Karim memilih Kiai Jahari. Kiai Jahari yang diperlakukan begitu hormat oleh Kiai Asnawi, bukan malah bentang-bentang. Kan kadang-kadang nih anak kiai, kalau yang ngajar di kelas ustadznya itu murid bapaknya, gimana biasanya? Kurang hormat. Kenapa? Karena yang ngajar itu ustadz itu murid bapaknya. Bahkan kadang-kadang jangankan murid bapaknya yang mengajar pamannya sendiri kurang hormat karena paman. Benar nggak? Coba ketika berguru pada orang lain hormat, tapi ketika berguru pada paman kurang hormat. Kenapa? Karena paman. Tapi itu tidak terjadi kepada Kiai Jahari. Diperlakukan hormat oleh Kiai Asnawi, beliau lebih hormat lagi kepada Kiai Asnawi, lebih ta'zim lagi kepada Kiai Asnawi. Kenapa? Karena di mata Kiai Jahari, nasab ruhani itu lebih utama daripada nasab jasmani. Kalau mau hitung nasab jasmani, Kiai Asnawi murid pamanku. Dan kalau mau hitung nasab jasmani, dia sepupuku, dia keluargaku, dia pamanku, kurang hormat. Tapi ketika nasab ruhani lebih utama daripada nasab jasmani, jangankan kepada muridnya bapak, jangankan kepada paman, kepada keponakan sendiri kalau berguru akan sangat hormat sekali. Itu sebabnya Sayyidina Abbas, apanya Nabi? Apanya Nabi? Sayyidina Abbas, pamannya Nabi, kan? Tapi karena berguru kepada Nabi Muhammad SAW, berguru kepada ponakannya, tidak pernah manggil Muhammad walaupun keponakan. Coba di Bekasi, ada nggak paman manggil Pak Kiai ke keponakannya karena ikut ngaji di musola misalnya di pondok? Ponakan sebut nama kan biasanya. Nasab ruhani lebih utama daripada nasab jasmani. Tadi disebutkan nasab Kiai Jahari yang bersambung hingga kepada Sultan Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati. Dan tadi saya diminta juga oleh Kiai Muhyiddin untuk bercerita tentang hubungan kekeluargaan para ulama di Nusantara ini, di mana hampir semua ulama di Nusantara, baik di Jawa, di luar Jawa, bahkan di negeri-negeri jiran, mereka ada hubungan kekerabatan. Bahkan banyak dari mereka yang masih keturunan dari satu orang, yaitu Syekh Jumadil Kubro,
Sudah dengar semua kan? Syekh Jumadil Kubro. Beliau adalah leluhur dari Wali Songo. Saya diminta bercerita, maka saya akan bercerita. Dulu tahun 2003, ketika di Mekah, saya bersama dengan beberapa kiai ngobrol soal nasab, bahwa mereka itu kiai-kiai itu kebanyakan memiliki catatan nasab hingga ke Wali Songo. Sehingga kemudian sepulang dari Mekah itu, saya pun penasaran dan ingin memastikan apa yang saya dengar itu. Bahkan saya sudah lama dengar bahwa banyak kiai yang punya nasab pada Wali Songo. Saya pikir ini jangan hanya sekedar dibicarakan saja, karena bahkan sebagian orang menganggap Wali Songo itu dongeng, nggak pernah ada. Sebagian orang menganggap Wali Songo itu hanya dongeng. Maka untuk memastikan bahwa catatan itu benar-benar ada, bahwa riwayat itu real, saya pun mulai mencari data. Bila saya dengar ada kiai fulan memiliki catatan nasab, saya temui. Saya minta datanya, manuskripnya, atau paling tidak tulisan-tulisan lama atau riwayat yang berkembang yang dikenal di keluarga itu. Sehingga kemudian pada tahun 2005 saya pun mengumpulkan sekitar 100 data keluarga besar kiai. 100 kiai yang saya pegang data nasabnya. Otomatis kan setiap kiai kan punya keluarga besar juga masing-masing, yang mungkin jumlahnya ribuan. Sehingga kemudian saya meminta pendapat kepada kiai-kiai sepuh ketika itu untuk mendirikan perhimpunan keluarga Wali Songo. Sehingga terbentuklah perhimpunan itu pada tahun 2005. Namun ketika itu banyak kiai yang nggak setuju. Karena memang dari keluarga Wali Songo banyak yang menyembunyikan nasab. Bahkan ada yang ekstrim, catatan nasabnya dibakar, saking nggak maunya dibaca anak keturunannya, apalagi dibaca orang lain. Kenapa? Jawabannya seragam, takut anak-anaknya jadi sombong. Sengaja disembunyikan nasabnya, khawatir anak-anaknya jadi sombong. Mentang-mentang keturunan Wali Songo, mentang-mentang keturunan fulan, kemudian sombong mengandalkan nasab. Ini yang dikhawatirkan oleh para kiai. Sehingga ketika itu banyak juga kiai yang nentang saya. Saya dimarahi oleh paman saya sendiri, marah. Termasuk yang awalnya tidak setuju adalah Kiai Maimun Zubair. Saya ketika sowan Kiai Maimun Zubair bercerita tentang perhimpunan ini, beliau langsung gak setuju. Sehingga karena pertama beliau kiai sepuh, yang kedua ayah saya pernah mondok di kakek beliau, sehingga saya nggak berani mendebat. Ketika beliau banyak bicara menjelaskan, saya banyak mendengar. Tapi ketika ada kesempatan, saya ngomong sedikit, sampai 2 jam kemudian baru Kiai Maimun setuju. Setelah saya jelaskan apa itu motivasi dan apa manfaat-manfaat. Karena begini, ketika ternyata di Nusantara ini banyak ulama dan tokoh masih keturunan satu orang, itu artinya mereka masih keluarga. Ya walaupun keluarga jauh, saya dengan keluarga Jejer itu hitungannya mungkin sepupu 13 kali mungkin. Ya kan masih ketemu lah, walaupun 13 kali kan masih ketemu, nyambung di kakek yang mana. Ya kan? Sehingga ketika semua tokoh dan ulama itu disatukan dalam perhimpunan keluarga,
mereka merasa satu sama lain adalah keluarga, saudara, satu titisan, satu keturunan. Harapannya ketika antar tokoh, antar ulama itu sudah merasa saling bersaudara, maka akan timbullah pembaharuan kasih sayang yang selama ini dekat, saling kasih karena mungkin satu alumni, pernah pondok bareng, pernah kuliah bareng, atau mungkin karena saling mendukung karena satu organisasi, satu tujuan, satu perjuangan. Kalau ditambah ternyata masih satu titisan, masih satu keluarga, harapannya akan lebih sayang lagi, lebih saling asih lagi. Dan bahkan kalau kita perhatikan, banyak orang itu yang bermusuhan hanya gara-gara berbeda pendapat, itu kebanyakan tidak saling kenal. Si A caci maki si B balas caci maki si A, gara-gara beda pendapat. Mereka tidak saling kenal. Coba seandainya ternyata mereka itu masih satu keturunan, dibuka nasabnya, kamu nyambung di sini, kamu nyambung di sini, kakek kamu bersaudara. Harapannya kemudian jaga, oh masih keluarga, kehormatan keluarga, kemuliaan keluarga dijaga. Oke beda, oke kritik, tapi jangan mencaci, jangan menghina. Itu masih sepupu 13 kali. Itu tujuannya. Karena bahkan sering terjadi. Mungkin Bapak Ibu mungkin sering pernah mungkin mendengar kejadian seperti ini. Ada orang tabrakan di jalan, berantem ribut, sudah mau ke polisi. Akhirnya keluarga masing-masing datang. Keluarga si A yang nabrak, keluarga si B yang nabrak, datang semua. Ternyata mereka saling kenal, ya kan? Yang tabrakan yang kenal, yang tabrakan tidak kenal, marah-marah sampai ke polisi, diperkarakan. Begitu keluarga masing-masing datang, ternyata keluarga masing-masing saling kenal. Ternyata masih keluarga walaupun mungkin sepupu 3 kali, 4 kali. Apa yang terjadi kemudian? Damai lanjut. Damai kan? Ini yang diharapkan. Ini yang diharapkan. Mereka yang saling mencaci itu kan tidak tahu mereka bersaudara. Kalau ternyata diperkenalkan kalian bersaudara, harapannya hubungan keluarga ini dapat meminimalisir kekacauan di antara mereka, agar mereka tidak saling mencaci lagi. Inilah tujuan utama dulu ketika kami mendirikan perhimpunan keluarga Wali Songo, di mana terlibat dalam perhimpunan ini termasuk keluarga KGR, termasuk Syekh Wahidudin. Syekh Wahidudin termasuk yang aktif dengan saya, bahkan karena beliau banyak link, banyak jaringan di Malaysia, Thailand, akhirnya perhimpunan ini dikenal di Malaysia, di Thailand. Kami pun sering ke Malaysia, ke Thailand, bahkan kami pernah sampai ke Filipina, Sulu, untuk menjaring kekeluargaan ini. Dan ketika saya dulu dengan Syarahim sering kemana-mana, bertemu dengan banyak keluarga besar, apalagi ketika itu saya dianggap kepala suku walaupun masih muda, maka ujian terberat saya ketika itu adalah ketika di mana-mana banyak yang menawarkan gadis, menawarkan nikah lagi. Tapi alhamdulillah saya kuat. Kalau saya Wahid kurang kuat. Ditawarin kawin beneran. Walaupun pada akhirnya saya kawin lagi juga, tapi bukan ketika itu. Bapak Ibu sekalian, inilah tujuan dulu. Karena tadi disebut-sebut oleh Kiai Muhyiddin, saya dibilang Kiai viral, enggak viral juga. Tapi ketika berbicara mengenai perhimpunan keluarga Wali Songo, tujuan utamanya itu
untuk silaturahim, dan dari silaturahim itu akan terbangun hubungan yang baik antar tokoh-tokoh, bahwa mereka bukan hanya seperjuangan tapi juga sedarah, satu keturunan. Itu tujuan utama. Dan di antara keluarga Wali Songo yang tadi saya jelaskan adalah Kiai Jahari, di mana beliau kemudian menjadi pejuang, menjadi ulama, bahkan menjadi waliullah. Maka bukan sekedar nasab yang menunjang kesuksesan beliau, bukan hanya nasab yang membuat beliau sukses menjadi orang yang berguna, tapi adalah tarbiyah dari guru beliau. Maka apapun bahan yang dimiliki, tapi kalau berada di tangan orang yang terampil, mungkin nasab pas-pasan, mungkin tampang pas-pasan, mungkin modal pas-pasan, tapi kalau yang mentarbiyah, kalau yang mendidik adalah orang-orang yang terampil, mursyid-mursyid yang terampil, maka bahan seperti apapun akan menjadi sesuatu yang sangat berguna. Nasab seperti apapun, latar belakang keluarga seperti apapun, apabila gurunya tepat, maka akan menjadi orang yang berguna. Maka carilah guru yang baik, carilah guru yang profesional, carilah guru yang terampil, agar kita menjadi orang-orang yang berguna, yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Hadirin rahimakumullah, demikian karena ini sambutan, jadi sambutan tidak boleh banyak. Maka cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulki
FPM, nomor polisi 1474 FPM. Mohon digeser sebentar karena ada kendaraan yang mau keluar. Meningkatkan acara inti pada malam hari ini yaitu Mauidhah Hasanah. Mauidhah Hasanah yang pertama yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita kepada yang mulia Syekh Muhyiddin Abdul Razak Ad-Dimashqi. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan dengan mutarajim yakni Kiai Haji Abdul Karim Nawawi Jahari. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة أهل العلم والفضل، الشيخ الفاضل الحافظ في كتاب الله عز وجل فضيلة الشيخ محي الدين أبي مصعب، ومن القدر الإلهي أني توافقت معه الاسم تماما، فالخادم الفقير محي الدين أبو مصعب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghormatan beliau dari guru kita yakni Kiai Haji Muhyiddin Kamal. Kebetulan nama beliau juga Muhyiddin, dan guru kita Kiai Haji Muhyiddin punya anak Mus'ab juga. Kebetulan beliau juga punya anak namanya Mus'ab. Jadi namanya sama, nama anaknya juga sama. Itu adalah salah satu takdir Allah Subhanahu wa taala. ولعل هنالك سر بيني وبينه في هذه المتشابه من المحبة. Mungkin ada satu rahasia yang menghubungkan antara beliau dengannya. Itu adalah rahasia cinta. سيدنا الشيخ رحيم الدين نووي حفظه الله، هذا العالم والمربي والمرشد الكامل، أسرة آل نووي جميعا، حياكم الله تعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم دوام النفع العميم لهذه الأمة المحمدية يا أرحم الراحمين. Salam penghormatan juga kepada guru kita Sayyidi Syekh Rahimuddin Nawawi dan kepada seluruh keluarga besar dari Padewan Allah Kiai Haji Muhammad Jahari. Semoga para guru-guru kita, keturunan yang kita hauli, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سلطان الشيخ المكرم ومن معه من الأضياف والسادة أهل العلم والفضل ممن جاءوا من خارج البلاد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. Dan juga salam penghormatan kepada Sultan Cirebon dan para kiai, para alim ulama, serta tetamu dari negeri jiran yang tidak beliau sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. وعلماء أندونيسيا المباركين جزاهم الله تعالى عنا خيرا الذين شرفونا في هذا المجلس الكريم. Dan juga kepada seluruh para tetamu kita yang dari negara Indonesia. Kita berharap semoga kita mendapatkan berkah dan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. أيها السادة الحضور، نحن اليوم في هذا الحول المبارك حول الشيخ رحمه الله محمد جهاد قدس الله سره العزيز،
أفاض الله تبارك وتعالى علينا من نفحات أنواره يا رب العالمين. نتذكر أيها السادة أننا نعيش في نافلة الوقت. وقت الفريضة طويل، وقت النافلة قصير جدا، ونحن في عمرنا الحياة الدنيا نعيش فيها في نافلة الوقت. Kita pada malam hari ini memperingati peringatan acara haul dari Waliullah Kiai Haji Muhammad Jahari. Maka kita seakan-akan sedang mengingat-ingat di sisa waktu kita, di mana kehidupan di dunia ini sisanya dari waktu yang telah lewat sebenarnya tidak banyak. Maka kita saat ini sedang memanfaatkan dengan mengingat yang kita hauli di sisa daripada waktu dalam kehidupan kita. Wassadatul ulama rahimahumullah yaqulun awailuz zaman wa awasituz zaman wa awakhiruz zaman. فنحن وصلنا إلى أيها الأحبة في الأواخر، أوائل الأواخر، أواسط الأواخر، أواخر الأواخر. فنحن المجتمع الآن نعيش في أواسط الأواخر. Para ulama berkata bahwa kehidupan di dunia ini terbagi menjadi 3 masa atau 3 waktu. Yang pertama adalah awailul awail, yakni masa pertama, kemudian masa pertengahan, dan yang terakhir masa yang terakhir. Ada 3 waktu, dan tepatnya kita saat ini hidup di masa yang terakhir. Namun yang terakhir ini pun dibagi menjadi 3. Pertama dari yang terakhir, pertengahan dari yang terakhir, dan terakhir dari yang terakhir. Kita tepatnya di mana? Di pertengahan dari waktu yang terakhir. وكلما ابتعدنا عن زمن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ازدادت الشرور والمحن على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. Semakin jauh kehidupan manusia dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni masanya, zamannya, kita udah 1445, kita udah sangat jauh dari kehidupan Nabi. Semakin jauh kehidupan umat Islam, maka akan semakin bertambah ujian, fitnah, keburukan yang ada pada masa tersebut. لأن مطلق الخيرية في زمنه صلى الله عليه وسلم وهو القائل لنا خير القرون قرني ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم يفشو الكذب. Karena masa yang paling terbaik secara mutlak itu adalah masa pada kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabdanya, sebaik-baik masa, sebaik-baik abad adalah di masaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antum tarawna wa tasma'un kaifa tatakatharu al-fitan wal mihan ala ummati nabiyyina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam min kulli hadabin wa sawb. تتكاثر الفتن حدث وصل كل الاتجاهات. Dan kita sudah menyaksikan, Pak, sebenarnya saat ini pun kita sudah menyaksikan betapa banyaknya fitnah-fitnah yang muncul di zaman kita. Entah itu dari manapun arahnya, kita sudah menyaksikan hampir di semua sudut kehidupan kita banyak sekali fitnah-fitnah yang bermunculan. والفتن أيها الأحبة تنقسم إلى قسمين، فتن دينية وفتن دنيوية. Dan fitnah tersebut, kata beliau, terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah fitnah yang berkaitan dengan agama, yang kedua fitnah yang berkaitan dengan urusan duniawi. والفتنة الدنيوية لا قيمة لها كضياع المال وإلى آخره مما يتعلق في أمور الدنيا. Dan kata beliau, sebenarnya fitnah yang berkaitan dengan urusan dunia itu tidak perlu kita anggap serius, karena tidak ada harganya di mata Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kehilangan duit, kehilangan motor dan lain-lainnya.
itu sebenarnya tidak perlu kita pusingkan karena itu tidak ada harganya di mata Allah Subhanahu wa taala. Wal fitnatul 'azimatu fi hayatil muslim fitnatud din. An yuftadana al-mar'u fi dinihi. Adapun fitnah yang besar yang harus kita perhitungkan adalah apabila fitnah tersebut berkaitan dengan agama kita. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'ardin min ad-dunya qalil. Misalnya seseorang mukmin di masa pagi dia beriman kepada Allah, yakin kepada Allah. Namun di saat sore harinya dia berubah. Atau di masa kecil kita rajin ibadah, di masa tua malah malas ibadah. Sebenarnya kita sudah terkena fitnah yang berkaitan dengan agama, sehingga agamanya sendiri dia relakan untuk dia tinggalkan demi urusan duniawi. Wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam hadzarana fitanan ka qita'il laylil muslim yusbihu al-halim fiha hayran. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah jauh-jauh pada masa yang lalu sudah memperingatkan kita sebagai umatnya akan fitnah akhir zaman. Bahkan harus kita hindari fitnah akhir zaman itu karena Nabi menyamakannya seperti malam yang gelap gulita tanpa ada cahaya dan penerang. Wa fil hadits ayyuha as-sada fi yawm Uhud asha'u al-khabar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qutil. فجاءت امرأة تبحث عن رسول الله في القوم تقول أين رسول الله أين رسول الله فأشاروا أن رسول الله هنا موجود فخاطبته قائلة كل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل أي هينة بسيطة. Pernah terjadi juga di zaman Nabi Muhammad SAW di saat perang Uhud, di mana umat Islam banyak yang terbunuh. Namun ada orang-orang dengan sengaja ataupun tidak sengaja menyebarkan suatu berita bahwa Nabi Muhammad juga ikut terbunuh. Maka ada seorang perempuan yang tidak percaya dengan berita itu, karena dia khawatir dan bersedih. Dia cari seluruh mayat-mayat para tentara atau pasukan yang ikut perang Uhud, kemudian tidak menemukan jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada orang yang mengatakan di sana ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan itu mendatangi dan melihat Rasulullah masih hidup, dan perempuan itu berkata bahwa semua musibah, seberat apapun musibah yang menimpa saya, namun ketika melihat keselamatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, musibah itu rasanya ringan dan tidak ada artinya dibandingkan kegembiraannya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin an-nabiy al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam tamana qulubana tijaha hadhihi fitan. Kemudian akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah memperingatkan kita, beliau juga memberikan suatu nasihat yang menenangkan hati kita ketika kita hidup di masa banyaknya fitnah. Biqaulihi alaihi salatu wassalam, ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Dengan sabdanya, sungguh sangat mengherankan urusan orang-orang yang beriman. Inna amrahu lahu kulluhu. Karena semua urusan orang yang beriman itu semuanya baik buat dia. In asabathu sarra'u syakar wa in asabathu darra'u sabar fakanat lahu khair. Karena orang beriman itu Pak, kalau dikasih nikmat dia bersyukur kepada Allah, orang mukmin. Kalau dikasih musibah dia bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua urusannya baik buat dia. وهذه المقدمة التي ذكرتها لكم عن الفتن أريد أن أحذر الآباء أيها السادة والأمهات وألفت أنظارهم إلى حقيقة التربية لأبنائهم وبناتهم. Maka ini adalah sebuah pembuka dari ceramah beliau menjelaskan tentang fitnah, karena beliau ingin menyampaikan pesan kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki anak, di mana
Beliau ingin mengajak kita memahami bagaimana hakikat tarbiyah atau mendidik anak yang sebenarnya itu seperti apa. لأن في كل زمن أيها السادة ما يناسبه من الفتن. Setiap zaman itu selalu ditakdirkan oleh Allah fitnahnya sesuai dengan masanya dan kualitas orang-orang tersebut. فحدثنا صلى الله عليه وسلم أنه ستكون فتنة لا تترك بيتا من بيوت المسلمين إلا دخلته. Maka kata Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan bahwa nanti di suatu masa fitnah itu tidak akan menyisakan satu rumah yang tidak ada fitnahnya. Artinya dia akan masuk kepada rumah-rumah setiap orang yang hidup di masanya. Fitnah itu akan masuk mendatangi kita. ولعل هذا الحديث يصدق أيها السادة على فتنة الإنترنت والموبايل. Seakan-akan hadis ini cocok Pak dengan fitnah internet, di mana setiap rumah pasti mengkonsumsi, menggunakan internet di dalam rumahnya, dari yang kecil maupun yang tua. وكانت المعصية أيها السادة يسعى عليها مع المشقة، واليوم لا يسعى إليها بل هي تسعى إلينا. Di mana di masa dulu maksiat itu menggoda orang beriman itu susah Pak. Ya bahasanya udah ada maksiat depan mata, orang yang beriman nggak kegoda dulu. Kalau sekarang kayaknya kita yang nyari-nyari maksiat Pak. Sangat mudah maksiat memasuki setiap rumah-rumah pintu orang yang beriman. وهذا الشاب وهذه الفتاة في مقتبل العمر في سن ال15 ومعه بيدهم موبايل وحديث وانترنت مفتوح إنه لخطر عظيم على أبنائنا وبناتنا. Tanpa kita sadari anak-anak kita Pak, beliau menyebutkan di umur 15 tahun, padahal anak-anak kita umur 5 tahun ya udah pada ngerti internet kan gitu ya. Contohnya beliau umur 15 tahun, siapa orang tua yang betul-betul memperhatikan permainan dia dalam handphonenya, isi dalam handphonenya. Padahal kita paham itu maksiat pada handphone itu sangat terbuka lebar dan mudah sekali diakses oleh anak-anak kita. فالمعصية لا تحتاج إلى أي مشقة، فقط ضغط الزر بالإصبع تخرج المعصية. Seakan-akan maksiat itu tidak perlu lagi susah-susah kita mencarinya. Cukup dengan gunakan telunjuk kita, Pak. Kita tempel apa ya? Kita cosplay itu, Pak. Kita sentuh layar handphone itu maksiat sudah muncul semuanya. فالواجب على الآباء والأمهات ربط الأبناء ارتباطا حقيقيا أولا بالمساجد. Maka beliau berpesan, di saat kondisi seperti ini harusnya kita menghubungkan, mengikat anak-anak kita hatinya dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. ثانيا ربطهم ربطا حقيقيا بالكتاب الكريم والسنة المطهرة. Dan yang kedua, ikat hati mereka dengan Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثالثا أيها السادة وهو أمر مهم، جميعنا ينبغي علينا أن نلتف ونتحد يدا بيد مع هؤلاء السادة الربانيين جزاهم الله خيرا. Dan yang ketiga yang amat penting buat kita, semuanya kita Pak, mau yang tua mau yang muda, bapak-bapaknya, anak-anaknya harus bergandengan tangan Pak. Dan semuanya kita bergandengan tangan, dan tak lupa kita ikut juga bergandengan tangan dengan para ahlillah, dengan para alim ulama. Kita jangan lepas tangan mereka dan harus selalu hadir di majlis-majlis mereka. ومما أكرمت به هذه الأمة أمة إندونيسيا بالذات أن الله وفقها لإقامة المعاهد البنادق. المعهد أيها الأحبة حصن حصين لعقيدة هذا الشاب وهذه الشابة. Di antara satu kemuliaan anugerah karunia yang Allah berikan kepada kita di Indonesia ini Pak, di mana aja dan siapa saja sepertinya mudah sekali membuka atau membangun pondok pesantren, dan dimanapun orangnya siapapun itu bisa dan mudah membangun pondok pesantren. الجامعة أنثى والمعهد ذكر. Kata beliau al-jami'ah artinya universitas itu Pak, bahasa Arabnya jami'ah. Jami'ah itu ada tamar butoh, kata beliau unsa perempuan. Kalau al-ma'had pondok pesantren itu adalah laki-laki.
lan yatimma an-nataju ayyuhal ahibba illa 'abra al-ma'ahid. Maka siapapun belajar kalau ingin membuahkan hasil yang sempurna, yang baik, yang soleh dan soleha, harus disempurnakan dengan duduk di pondok pesantren. Fatanabbahu ayyuhal aba wa ayyuhal ummahat ila tarbiyati abnaikum tarbiyatan haqiqiyatan salihah. Maka perhatikan wahai bapak dan ibu, untuk selalu memperhatikan anak-anaknya, mengawasi anak-anaknya dan mendidik mereka dengan didikan yang salihah, yang baik untuk mereka di masa depan. Ala fahmi rabbaniyyin min salafi hadhihi ummah. Dan pendidikan itu harus di atas pemahaman para waliullah, para ahlillah, para ulama-ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ashkuru sadat ulama jazakumullahu taala khairan alladhina samahu li an takalluma baina aydihim. أشكركم جميعا بحسن استماعكم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dia ucapkan ribuan terima kasih kepada para guru-guru kita yang telah memperkenankan dia untuk berbicara dan juga kepada jamaah sekalian yang telah mendengarkan dengan baik. Itu saja kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin hadirat, sampailah kita di penghujung acara yakni doa. Kami mohon kesediaannya kepada yang terhormat Kiai Ahmad Hasan untuk menutup acara ini dengan doa. Dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata, sikap dan ucapan yang kurang berkenan. Jadi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dan kepada Rasul. ونسألك
kebetulan kepada kebetulan Alhamdulillah dirasa bersyukur Alhamdulillah la ilaha illa anta ya mu'min ya Islam Al-Islam Al-Islam Al-Mutakbirin Wal-Islam Al-Mutakbirin Wal-Islam Al-Filistin Wal-Islam Al-Filistin Al-Qawiyadana So'alisi Al-Bani Al-Qawiyadana So'al-Asada Al Majlis Barda Asirat Kami Al-Islam Al-Islam تخرج من هذا المجلس العلماء والرسول نفع وسومدين جد ما ذلك بالعزيز وما ذلك أعظم العزيز رجاءنا وأعطنا سؤالنا وارحم تضرعنا وبدعنا مخلوقين وبدعنا محكمين لنا أحب آباءنا دينا محمد يا أرحم الراحمين بك سيد أهل بيت الطاهرين ربنا لنا اغفر لنا إننا خاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا يا حسنة يا أخوة حسنة ربنا عذاب النار ربنا اغفر لنا بعضنا ربنا من رحمتنا الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أنت الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله العالمين على الفاتحة